Hasil survei terbaru yang dirilis Center for Strategic and International Studies atau CSIS menyatakan elektabilitas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul atas dua pasangan calon lainnya di Pilpres 2024. Dalam survei itu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berada di urutan kedua, mengungguli Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tingkat elektabilitas pasangan Anies dan Muhaimin 26,1%, Prabowo Gibran 43,7% dan Ganjar Mahfud 19,4%. Lalu Prabowo Gibran hampir unggul di semua provinsi besar. CSIS mengungkapkan elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar bersaing ketat di wilayah Sumatera dan Jakarta, Banten. CSIS melakukan survei dan membreakdown elektabilitas Capres dan Cawapres berdasarkan wilayah yang terbagi menjadi Sumatera, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Gorontalo, dan Maluku, Papua. Kalau kita breakdown berdasarkan zona, memang menunjukkan di wilayah Sumatera, itu pasangan 01 dan 02 masih bersaing ketat. Di wilayah Sumatera, elektabilitas Anies dan Muhaimin 34,4%, sedangkan Prabowo Gibran mendapatkan 36,5%. Sementara di Jakarta, Banten, elektabilitas sama-sama 35,2%. Namun dalam hal ini, pasangan Prabowo dan Gibran yang paling sering memenangi wilayah. Selain di Sumatera, Prabowo Gibran juga menang di Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Gorontalo, dan Maluku, Papua. Sementara itu, pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD hanya menang di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Sebagai catatan, persentase responden di setiap wilayah-wilayah itu berbeda. Rinciannya adalah Sumatera 21,9% dari jumlah responden, Jakarta Banten 8,1%, Jawa Barat 17,7%, Jawa Tengah Yogyakarta 15,4%, Jawa Timur 15,4%, Bali Nusa Tenggara 5,4%, Kalimantan 6,2%, Sulawesi Gorontalo 6,9%, dan Maluku Papua 3,1%. Jelang debat perdana, hasil rilis survei, hasilnya. Jelang debat perdana Capres-Cawapres, Lembaga Survei Indonesia LSI melakukan survei dalam rentang waktu 3-5 Desember tahun 2023. Kali ini, Prabowo Gibran unggul lagi gak ya? Simak hasilnya yuk. Kami menemukan bahwa pasangan nomor 2, Prabowo Gibran, itu angka elektabilitasnya atau dukungan masyarakat ada di angka 45,6%. Angka-angka ini untuk Prabowo itu cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan Oktober 2023. Anies juga cenderung mengalami peningkatan dibandingkan dengan Oktober 2023. Sedangkan Ganjar Pranowo Mahfud cenderung mengalami penurunan dibandingkan dengan Oktober 2023. Tapi kalau yang masuk adalah Amin melawan Prabowo, maka kecenderungannya Prabowo menang, sudah di atas 56%. Demikian juga kalau yang berhadapan di putaran kedua adalah Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran. Prabowo Gibran di angka di atas 52%, Ganjar Mahfud di angka 27%. Kalau yang di putaran kedua adalah Anies Baswedan berhadapan dengan Prabowo, maka pemilih Ganjar Mahfud masih mayoritas 50% lebih itu pindahnya ke Prabowo. Sedangkan kalau yang berhadapan adalah Ganjar dan Prabowo, pemilih Anies itu cenderung masih lebih banyak ke Prabowo, tapi tidak mencapai 50%, dan 33% belum menentukan pilihan. Jadi alasan pemilih memilih pasangan Prabowo Gibran adalah soal paling mampu memimpin,
tegas, berani, berwibawa, dan seterusnya. Prabowo Gibran cenderung unggul di semua segmen demografi, ya, secara umum. Ya. Sementara di Jawa Timur ada kecenderungan Prabowo Gibran sudah unggul terhadap Ganjar maupun terhadap Anies. Kalau kita lihat dukungan di Pilpres ini dibandingkan dengan dukungan pada Pilpres 2019 lalu, pemilih Jokowi sekarang sudah lebih banyak ke Prabowo Gibran, tidak lagi lebih banyak ke Ganjar Pranowo. Jadi tampaknya dinamika sebulan terakhir berhasil mengubah dukungan di kalangan pemilih atau basis Jokowi ke Prabowo. Lagi-lagi Prabowo Gibran unggul guys. Makin diserang bukannya makin anjlok, tapi malah makin meroket elektabilitasnya. Terbukti masyarakat sudah cerdas dan lebih cinta sama yang gemoy-gemoy ya. Hehe.